Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 56. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dengan kebingungan, Raja Baicheng dan Tan Yun tidak tiba di kaki Gunung Dewa di pusat kota Dewa Hongmeng sampai malam. Melihat gunung suci di depannya, mata Tan Yun menunjukkan warna kerinduan yang kental, dan dia sedikit tersesat. Dalam pikiran Tan Yun, adegan yang saya alami dengan istrinya Sen Subing di puncak ini. Yuner, apakah menurut Anda tingkat keagungan gunung ini di luar imajinasi Anda? Raja Dewa Baicheng melirik Tan Yun yang terpesona dan tersenyum ramah. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, bawahan mendengar bahwa gunung ini disebut Gunung Surgawi Hongmeng. Puncaknya adalah tempat tertinggi di dunia Dewa Hongmeng, juga dikenal sebagai puncak dunia Dewa Hongmeng. Hongmeng Senfu dibangun di atas dunia dewa. Rumah besar itu memiliki momentum yang luar biasa dan dikenal sebagai rumah pertama di 3 dunia ilahi. Rumah ini dibangun oleh Mahaguru Hongmeng dan istrinya, Dewa Ruang dan Waktu. Sebelum suara Tan Yun jatuh, wajah Raja Dewa Baicheng sangat berubah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Tan Yun dan berkata, Yuner, kamu benar, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menyebut Mahaguru Hongmeng di kota Dewa Hongmeng. Jika tidak maka akan ditransmisikan ke Lingxia Tianzun, yang merupakan kejahatan besar. Mendengar pidato itu, Tan Yun buru-buru berpura-pura ketakutan dan sering mengangguk. Nyatanya, hati Tan Yun terbakar amarah. Lingxia Tianzun mengkhianati dirinya sendiri, tetapi dia selalu tinggal di Hongmeng Senfu yang dibangun sendiri. Di antara mereka yang mengkhianatiku, aku paling membenci Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi dan Lingxia Tianzun. Tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu hidup dan mati. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng melonggarkan mulut Tan Yun dan berkata, pergilah ke Hongmeng Senfu. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengikuti Raja Dewa Baicheng dan terbang ke puncak gunung yang diselimuti kabut. Sesaat kemudian, Tan Yun mengikuti Raja Dewa Baicheng dan terbang ke puncak gunung suci yang dikelilingi awan. Puncak dunia Dewa Hongmeng dengan pemandangan yang menyenangkan dan bunga berwarna-warni begitu akrab di mata Tan Yun. Tan Yun membuang muka dan melihat sebuah rumah megah menjulang di kabut yang mengalir perlahan seperti air. Ini adalah rumah yang saya buat sendiri. Suatu hari, saya akan mengambilnya kembali. Tan Yun mengambil keputusan. Yuner, ikut aku. Setelah masuk, jangan melihat-lihat. Setelah Raja Baicheng memberitahunya, dia membawa Tan Yun keluar rumah. Seorang jenderal dewa yang menjaga kediaman membungkuk dan berkata, selamat datang, dewa-dewa. Ya, Raja Dewa Baicheng bertanya sambil tersenyum, apakah semua raja dan bangsawan dewa lainnya ada di sini? Ya, semuanya ada di sini. Aku akan mengirimmu. Berkata dengan hormat, ikuti aku. Ketika jenderal dewa hendak membawa Raja Baicheng dan Tan Yun ke rumah Dewa Hongmeng, sebuah suara tua terdengar di langit, si Yuan Supreme membawa Sueying Tianzun murid kesayangannya untuk tiba. Begitu suara itu jatuh, 3 sinar cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi 2 tetua dan seorang gadis yang mengenakan baju besi dari puncak gunung suci. Salah satu penatua adalah Mahaguru Si Yuan yang terkenal, Gong Zihan, dan penatua lainnya adalah budak Si Yuan Supreme, dengan nama Dewa Yunhe. Gadis berbaju merah itu memiliki gigi yang cerah, mata yang cerah, dan sosok yang tinggi. Dia gagah dan gagah dalam baju besi, yang menjelaskan seperti apa wanita itu. Dewa Raja Baicheng dengan cepat melihat ke belakang dan membungkuk dan berkata, Baicheng muda, saya telah melihat penguasa tertinggi Si Yuan, Dewa Yunhe, dan Sueying Tianzun. Tan Yun juga berbalik dan menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat Sueying Tianzun, hatinya menegang, ada apa? Mengapa saya merasa bahwa Sueying Tianzun agak mirip dengan saya? Juga, terutama mata dan hidungnya, kenapa mirip dengan Ruer? Memikirkan hal ini, detak jantung Tan Yun terulang lagi.
karena dia ingat bahwa Suan Yuanrou telah mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri bersamanya. Mungkinkah dia putriku? Tidak, itu tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana dia bisa mengenali orang yang membunuh ayahnya sebagai seorang guru? Ada banyak kesamaan di dunia. Sepertinya aku terlalu khawatir. Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Lain kali saya bertemu dengannya, saya berharap untuk bertanya kepadanya secara pribadi siapa nama putrinya. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, Si Yuan Supreme melambaikan tangannya kepada Raja Dewa Baicheng. Tidak ada hadiah. Terima kasih, tuanku. Ketika Raja Dewa Baicheng bangun, sebuah suara indah datang dari rumah Dewa Hongmeng. Tuanku Si Yuan, mengapa Anda ada di sini? Mendengarkan suara yang familiar itu, Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya. Pemilik suara itu berubah menjadi abu. Dia tahu itu. Segera, seorang wanita cantik dengan rok hijau sekitar 20 berjalan keluar dari mansion selangkah demi selangkah. Raja Dewa Baicheng segera membungkuk dan berkata, "Bawahan, Baicheng telah melihat yang mulia." Ya, wanita rok hijau itu adalah Ling Xia Tianzun. Ling Xia Tianzun menganggukkan kepalanya kepada Raja Dewa Baicheng dan berkata kepada Jenderal Dewa di sebelahnya, "Anda bertanggung jawab untuk mengatur kediaman Raja Dewa Baicheng. Tianzun ini datang untuk menerima Tuan Si Yuan Supreme." Bawahan patuh. Jenderal Dewa menjawab dan berkata dengan hormat kepada Raja Dewa Baicheng, "Tolong." Bagus. Baicheng tersenyum dan mengajak Tan Yun mengikuti sang jenderal. Setelah memasuki Hongmeng Senfu, dia ditempatkan di aula besar. Pada saat ini, di luar Hongmeng Senfu, Sueying Tianzun memandang Ling Xia Tianzun, dengan niat membunuh di matanya, dan kemudian kembali normal. Dia bermimpi membunuh Ling Xia Tianzun untuk membalaskan dendam ayah kandungnya. Pada saat ini, Maha Guru Si Yuan berkata sambil tersenyum, "Ling Xia. Dalam beberapa tahun terakhir, perbatasan cukup damai. Maha Guru mengetahui bahwa upacara ulang tahun anak-anak Anda akan berlangsung lama besok. Saya akan datang untuk memberi selamat kepada Anda." Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, "Kehadiran Anda adalah kemuliaan Hongmeng Senfu kami. Silakan masuk." Ya, Maha Guru Si Yuan tersenyum ramah dan berjalan ke mansion bersama Dewa Yun He dan Sueying Tianzun. Si Yuan Supreme bertanya, "Apakah Chaos Supreme akan datang?" "Tidak," Ling Xia Tianzun berkata sambil tersenyum, "Suamiku berkata bahwa Maha Guru Chaos mengatur segalanya setiap hari. Dia tidak bisa datang." Suami di mulut Ling Xia Tianzun adalah murid Chaos Supreme. "Yah, Ben tahu," kata Si Yuan. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Tuan tertinggi Si Yuan, apakah Anda telah menangkap pembunuh yang membunuh orang-orang Si Yuan di dunia abadi Anda sekarang?" "Tidak." Mata berlumpur Maha Guru Si Yuan menunjukkan kemarahan yang luar biasa, "Tetapi aku percaya bahwa suatu hari, dia akan menangkap si pembunuh." "Yah, aku juga percaya." Ling Xia membawa 3 Si Yuan tertinggi ke aula VIP yang megah dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda dapat beristirahat di lantai atas dulu. Saat makan malam dimulai, saya akan mengundang Anda ke sana." "Yah, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Kamu tidak perlu menghibur Maha Guru," kata Si Yuan. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Seorang gadis pelayan wanita melangkah ke aula tempat Raja Dewa Baicheng dan Tan Yun tinggal, memberi hormat dan berkata, "Tuan, makan malam akan segera dimulai. Sudah waktunya bagimu untuk pergi." "Yah, Raja Dewa akan pergi sekarang." Setelah kata-kata Baicheng, dia melihat kembali ke Tan Yun dan berkata, "Jangan berjalan-jalan. Istirahat saja di sini." Tan Yun berkata, "Komandan, bawahan saya ingin pergi ke kota alun-alun Hongmeng Sencheng untuk membeli beberapa mata air Tianshan." "Ya." Raja Dewa Baicheng memutar tangan kanannya, memberikan Tan Yun sebuah token yang diukir dengan kata, "Raja Baicheng," dan mengatakan kepadanya, "Pergi. Jika kamu dalam masalah, tunjukkan token itu. Tidak ada yang berani melakukannya padamu. Juga, kota Dewa Hongmeng melarang perkelahian pribadi, dan jangan menimbulkan masalah." Setelah melihat Tan Yun mengangguk mengerti, Raja Dewa Baicheng melihat cincin peri di jari Tan Yun. Kemudian, dengan tangan kanannya dibalik,
Cincin dewa kelas 9 muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun, ganti cincin peri di tanganmu. Juga, ada 80 juta batu giok ilahi kelas atas di cincin ini. Ambil batu giok ilahi ini dan beli mata air Tianshan yang cukup sebelum membeli beberapa artefak. Saya melihat bahwa kapak dan pedang ilahi yang Anda perlihatkan dalam perang tentara dan dewa hanyalah artefak inferior urutan kelima. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng mengikuti gadis pelayan itu dan pergi. Melihat bagian belakang lelaki tua yang menghilang di hadapannya, dan kemudian melihat cincin dewa di tangannya, Tan Yun merasa hangat di hatinya. Kemudian, Tan Yun, mengenakan baju besi perak, berjalan keluar dari aula, mengambil token identitas Dewa Bai Cheng, meninggalkan Hongmeng Senfu tanpa hambatan, dan menembak ke arah kota alun-alun Hongmeng, 90 juta mil. Kota alun-alun Hongmeng tidak diragukan lagi yang paling makmur dan kota terbesar di dunia Dewa Hongmeng. Setelah memasuki kota alun-alun yang ramai, Tan Yun mendengar suara indah Sen Subing di benaknya, "Suamiku, tata letak alun-alun tidak berubah seperti sebelumnya. Apa yang berubah adalah bahwa toko-toko di masa lalu telah hilang." Segera, suara Sen Subing mengandung rasa sedih yang kuat. Di masa lalu, setelah kematian kita, Ling Xia Tianzun, seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih, membasuh para dewa dan orang-orang di kota Dewa Hongmeng. "Suami, kita harus meningkatkan kekuatan dan balas dendam kita sesegera mungkin. Aku benar-benar tidak tahan sepanjang hari." Tan Yun berkata pelan, "Subing, orang tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Aku berjanji tidak akan terlalu jauh dari hari pembalasan." Kemudian, saat berjalan di alun-alun kota, Tan Yun mengobrol dengan Sen Subing tentang apa yang terjadi di kota alun-alun di masa lalu. Berjalan, Tan Yun berhenti di sebuah danau di timur laut alun-alun. Tan Yun memandangi sebuah batu besar setinggi ribuan kaki di tepi danau. Senyum muncul di wajahnya yang tampan dan berkata, "Subing, apakah kamu masih ingat batu besar ini?" Di menara Dewa Bintang 9, mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kebahagiaan. Suara itu berkata, "Tentu saja, ini adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu di masa lalu. Saat itu, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, dan kemudian mengejarku." Tan Yun tersenyum saat berbicara dengan Sen Subing. Jika Tan Yun melihat ke belakang, dia akan mengenali kedua gadis itu. Salah satu gadis dalam gaun hijau adalah Mo Wanxing, cucu dari Raja Dewa Mufeng, dan gadis lain dalam gaun merah muda adalah Suan Yuanru. Pada saat ini, Mo Wanxing mengambil lengan batu giok lembut Suan Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Suan Yuan, dengan kekuatanmu, kamu akan tak terkalahkan pada upacara ulang tahun besok, mengalahkan tentara sihir yang dibawa oleh 99 dewa lainnya dan memenangkan kemuliaan untuk kakek." Suan Yuan Rou tersenyum dan berkata, aku juga menghargai saudara perempuanku, aku tidak memiliki kemampuan itu." Mo Wanxing tidak setuju dan berkata, "Saudari Suan Yuan, kamu terlalu rendah hati. Kamu adalah yang pertama dari 40 miliar prajurit sihir kami di pasukan keluargamu." Suan Yuanru tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Mo Wanxing sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Suan Yuan, putra tertua Raja Dewa Yuen, bermartabat dan prajurit ilahi pertama di pasukan Yuen. Dan ayahnya Yuen Jin, seperti kakekku, adalah salah satu dari 10 Raja Dewa teratas dan memiliki posisi tinggi di dunia Dewa Hongmeng. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan sering mengunjungimu di pasukanmu kami di luar wilayah. Apakah kamu benar-benar tidak tergerak sama sekali?" Suan Yuanru sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah sentuhan hilang di matanya yang indah, dia kembali normal dan berkata, "Kakakku yang baik, kamu tidak perlu khawatir tentang saudara perempuanmu. Saudari Suan Yuan, tidakkah kamu memperlakukanku sebagai saudara perempuan yang baik?" Mo Wanxing bergumam dengan mulut ceri kecil. "Tentu saja tidak." Suan Yuan tersenyum lembut. "Kamu adalah saudara perempuanku di hatiku. Kalau begitu, katakan padaku mengapa kamu menolak Yuen Su?" Mo Wanxing bertanya. Setelah mendengar pidato itu, Suan Yuanru terdiam lama, mulut terbuka dengan lembut, dan nadanya menunjukkan makna masam.
Kakak, saudari pernah sangat mencintai seorang pria. Hal-hal antara saudara perempuan saya dan dia ditangani dengan sangat buruk, jadi saudara perempuan saya tidak ingin berbicara tentang cinta. Saya mengerti, Mu Wanxing berkata dengan aneh, saudari Xuan Yuan, aku penasaran. Pria macam apa yang membuatmu begitu enggan? Xuan Yuanru jatuh ke dalam ingatan singkat dan berbisik, dia adalah pria yang gigih. Ketika saya dalam bahaya, dia akan menyelamatkan saya tanpa ragu-ragu, terlepas dari keselamatannya sendiri. Hanya menjelang pernikahan saya dengan dia, ada beberapa fakta yang belum terpecahkan sejauh ini. Dia melarikan diri dari pernikahannya. Kemudian, kami bertemu dan menjadi musuh, dan dia secara pribadi. Kemudian Xuan Yuanru mengubah mulutnya dan berkata, dia meleset dan pedang menembus hatiku. Saat dia berbicara, samar-samar terlihat bahwa tetesan kilau jatuh dari wajah Xuan Yuanru yang menakjubkan di bawah sinar bulan. Maafkan aku, saudari, aku membiarkanmu menyebutkan hal-hal yang menyedihkan. Mu Wanxing berkata dengan nada meminta maaf, saudari Xuan Yuan, kami tidak akan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Malam itu indah. Kota suci Hongmeng adalah kota paling makmur di dunia Dewa Hongmeng. Ayo kita berkeliling lagi. Ketika kita sudah cukup berbelanja, kita akan kembali ke Hongmeng Senfu untuk beristirahat. Kakakku akan menemuimu besok. Bagaimana kamu bisa mengalahkan lawan lain? Ya, Xuan Yuanruo mengangguk dan berkata, sambil berjalan, Anda bisa memberitahu saya lawan mana yang lebih kuat. Hihi oke. Mu Wanxing menjelaskan sambil tertawa dan berjalan-jalan dengan Xuan Yuanru. Izinkan saya mengatakan bahwa di antara 99 Raja Ilahi lainnya, tentu saja, 9 Raja Dewa setenar kakek saya adalah yang paling kuat. Para prajurit yang dibawa oleh 9 Raja besar bukanlah cucu, atau cucu perempuan mereka. Selain prajurit dewa dari 9 Raja Dewa lainnya, kekuatan beberapa anak bangsawan tidak boleh diremehkan. Oh, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Zhan Zusheng, menantu kedua dari Raja Dewa tertinggi, juga akan berpartisipasi dalam permainan setelah dia menikah besok. Dan Tuan Muda Gong Sun Yan, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng, juga akan berpartisipasi. Orang ini dan saudara perempuannya Gong Sun Sanshan sama-sama berbakat. Jika Tan Yun mendengar ini, dia akan berpikir bahwa Gong Sun Sanshan adalah wanita tertua dari keluarga Gong Sun yang mengejar dan bunuh diri dari kota Qingyangfang. Tidak ada keraguan bahwa upacara ulang tahun ini adalah pertemuan musuh bagi Tan Yun.